Hey guys, apa kabar? Jadi hari ini gue kedatangan frame baru, yaitu ini frame Raja Wali Cray Pro. Jadi tahun baru, frame baru, drone baru. So yeah, let's check it out. So frame sendiri kayak gini bentuknya. Ya sama Cray biasa mirip, cuman beda. Jadi frame ini tuh lebih kecil. Nanti gue ada Cray biasa, nanti gue comparison. Jadi frame ini speknya sendiri dia cuma bisa ngambil 20x20, si apa flight controllernya sama SD nya cuma bisa 20x20. Habis itu camera mountingnya sendiri dia cuma buat micro size ya, jadi nggak nano size. Dia jadi nggak bisa pakai mikro, cuma bisa pakai nano. Buat aksesoris sendiri lu udah dapet fin si siripnya, yang menurut gue itu improvement gara-gara dia lebih tinggi ya. Habis itu kalau kemarin kata temanku Mas Arif, dia bilang lebih kokoh juga karena di dalamnya 100% fill kalau nggak salah ya gitulah. Habis itu lo dapet ini. Kayak ini sih sebenarnya gue nggak butuh ya, karena aku nggak pakai TBS, what do you call that, rapid fire, ya itulah yang dia 2,4 MHz. Aku nggak pakai gitu, ini nggak butuh. Paling lagi aku copot. Sama lo dapet antena mounting buat antena. Cuman ini sama gue udah dipotong gara-gara aku sendiri sih nggak butuh ya, gara-gara antena yang aku pakai terlalu gede buat kalau nggak dipotong, jadi aku potong deh. Sebentar gue ambil dulu. Ini Cray Pro, ini Cray biasa. Dan kayak gue bilang, ini lebih gede dibandingkan yang ini. Kayak kan nggak tahu bisa lihat nggak? Oke. Jadi ini si Cray Pro, ini Cray Pro, ini Cray biasa. Si Cray biasa tuh tangannya lebih panjang dibanding si Cray Pro. Jadi emang secara profiling kalau misalnya body doang sih sama ya guys. Kalau bodinya doang sih sama, cuman yang dia beda tuh di arm length-nya. Sama kalau si Cray Pro, si Cray biasa dia bisa pakai 30x30. Tuh, lihat. Dia bisa pakai 30x30. Sementara kalau Cray Pro dia nggak bisa, dia cuma 20x20. Bisa diakalin, cuman ribet jatuhnya gara-gara ribet gara-gara salah satu feature-nya juga di dalam sini tuh ramping banget. Sampai-sampai aku mesti ganti ESC ku yang bisa pakai Voxeer 60 ampere. Jadi aku belinya 40 ampere biar lebih kecil dan lebih ramping gitu. Oke, jadi timbangannya nyala dan gue bakal nimbang si Cray biasa dulu. Cray biasa dulu. Beratnya 86 gram. Ini 82 gram. Ya, about perbedaan 4 gram. Selisih 4 gram. Tapi kan kayak gue bilang, kalau buat aku personal, nanti aku bakal remove si antena P mountingnya. So, ya terusnya 80 gram atau nggak 81 gram lah, gitu lah. For my weight ya. Tapi nggak usah lihat dari beratnya sendiri, kayak emang menurut gue ya udah worth it, karena berat pengurangan 4 gram itu bisa kalau di dunia balap ya signifikan juga, mau 4 gram juga. So gue bakal masang elektroniknya dulu di sini, habis itu nanti gue bakal kasih kalian review fullnya. So ini drone udah gue build, udah jadi, dan gue mau ngebahas beberapa hal tentang si drone ini ya, kayak speknya gitu dan beberapa karakteristiknya. Jadi drone ini gue bikin dengan motoran size 2306 statornya sama cupnya 2000 ya. Ini BMS Racing, menurut gue salah satu motor yang terbaik yang gue punya. Habis itu baling-baling gue pakai R43.
ESC-nya yang gue pakai di sini 45 ampere karena ya ternyata setelah gue teliti yang biasa gue pakai 60 ampere terlalu overkill buat balapan menurut teman gue katanya. Jadi gue pakai 45 ampere gara-gara, nah terus 45 ampere juga lebih kecil, lebih ramping dibandingkan 60 ampere. Jadi makanya gue decide gue beli. Habis itu kamera Foxeer Predator, antenanya pakai Foxeer Lollipop, VTX-nya TBS Unify yang racing, and si receivernya gue pakai yang TBS standard. Ini kalau kalian mau cek build videonya ada di sekitar atas ini, nanti gue kasih linknya. But yeah, that's for the spec of my drone. Kalau gue mau ngebahas tentang si frame-nya sendiri, yang gue lihat ini frame memang ramping banget. Jadi lagi pas gue bikin frame ini tuh emang bener-bener semuanya tuh masih compact. Kayak bener-bener mesti dipikirin dan nggak bisa asal taruh, karena emang kalau kalian lihat di sini semuanya kalau kalian di sini bener-bener ramping banget si frame-nya gitu, bener-bener kecil banget. Jadi ya emang segalanya mesti bener-bener dipikirin gitu. Gua mounting si receiver dan VTX-nya di atas, jadi kayak ini gua taruh di atas gitu. Kalau kalian bisa lihat, ya itu gua taruh di atas biar rapi, karena ya emang udah gak ada space lagi. Si kameranya sendiri menurut gua agresif banget. Ini 55 derajat si pitch ya, mungkin itulah si pitchnya atau di angle kameranya sendiri 55 derajat. Menurut gua sedikit agresif, cuman kalau kata teman gua Mas Arif katanya enak, so ya udah gue cobain. And ya, menurut gue desain dari si Raja Wali Crave Pro ini menjanjikan dan kita tinggal tes. Cuman sekarang malam, jadi gue mesti tidur sih sebenarnya sih. Besok pagi gue bakal bangun dan tes si drone ini. Menurut gue sangat promising dan gue bakal kasih tahu kalian si performa si drone ini selanjutnya. Oke. Aku udah di lapangan. Ini drone-nya, gue udah siapin, semua udah setup, dan gue bakal tes drone-nya. Enjoy the footage, and I'll see you in the room. Oke, so kita balik di kamar gua dan gua mau ngebahas tentang si Crave Pro. Sebelum gua ngebahas, gua mau disclaimer dulu, gua nggak dibayar atau nggak, ini bukan sponsor dari si Crave Pro. Emang gua dapat rilis early, cuman ya gua bayar pakai duit sendiri. Jadi gua bakal review sejujur-jujurnya. So gue bakal start ke first impression gue lagi pas gue nerbangin si Crave Pro ini. Gue udah ada si Crave Pro ini
gua ada di gua tuh udah jadinya ya, maksudnya kurang dari 2 hari, so masih baru banget. Tapi kalau masalah first impression, yang saya rasa adalah si Crave Pro ini jujur nggak terlalu beda jauh sama si Raja Wali kali sih. Like an overall feeling, mereka nggak terlalu signifikan jauh. Maksudnya kayak lagi pertama kali aku dapet, aku pikir aku bakal butuh waktu adaptasi yang lumayan lama, kayak mungkin sebulan, 2 minggu, segala macem. Cuman kemarin tadi habis aku pakai, aku bisa langsung lock ke si frame ini. Jadi ya ternyata adaptasi bukan masalah yang terlalu besar. Kedua adalah si frame ini walaupun sama, cuman emang dia unggul di beberapa hal, kayak contoh di tikungan tajam. Jadi kalau kayak mungkin si belokan 90 derajat itu dia di situ akselerasinya bagus banget, maksudnya tikungannya bagus banget. Itu bisa di efek gara-gara si Crave Pro kan wheelbase-nya lebih kecil dibandingkan Crave biasa kan. So, kalau kalian bisa lihat dia lebih kecil si Crave Pro ini, yang itu bakal mengefek ke performa tikungan dia sih. So for performance ya gitu. Habis itu kedua adalah soal karakteristik yang aku mau kemarin agak cemas jujur aja, adalah si kamera mountingnya. Kamera mountingnya tuh 55 derajat, so sorry kayak gini. Jadi kayak drone tuh jalan kayak gini. Lagi pas pertama kali aku dapet, aku pikir wah gila agresif banget dan mungkin bakal susah dikendalikan. Cuman no problem, lagi pas aku coba nggak ada masalah. Itu bukan masalah terlalu besar, itu bukan masalah yang terlalu gimana banget. Mungkin aku udah emang terbiasa dengan tilt yang tinggi, cuman biasa tuh aku di 40 sampai 45 derajat, nggak sampai 55. Cuman upgrade ke sini no problem. Kalau buat flight controller kalau buat flight performance mungkin itu aja. Ya kayak aku bilang, dia di tikungan lebih oke, sama menurutku gara-gara si angle kameranya kayak gini, dia lebih agresif ya. Maksudnya masalah kebut ya, dia lebih kebut jelas karena ya angle kamera lu kan naik. Kalau buat flight performance itu aja. Oh ya, tapi inget ini juga ada kontribusi dari si motoran dan propeller, kombinasi itu juga ngaruh. Cuman of course ya si karakteristik frame pasti play factor juga kenapa si frame ini bisa kerasa kayak gitu. So that's for the flight performance. Next yang gue bakal bahas adalah si durabilitas dari si drone ini. Menurut gue dari segi durabilitas bagus. Gue tadi udah crash beberapa kali di konkrit dan di aspal, dan drone-nya nggak apa-apa, nggak masalah. So far masih aman, nggak ada yang patah, nggak ada yang stuck, dan ya paling kalau ada juga lecet-lecet cuman di kayak ini armnya di sini doang, di ujung arm doang. Itu normal, itu no problem. Jadi kalau buat durabilitas sih nggak diragukan. Itu juga bisa dikarenakan karbon yang kualitasnya bagus. Jadi menurutku Raja Wali in general dia pakai karbonnya kualitasnya oke banget dan tebal-tebal juga. Kayak ini top plate-nya aja tebalnya berapa ya? 3 mm kali ya? Ya, mungkin 3 ya. 3 ya, nggak mungkin 2. Jadi kalau yang di Crave biasa tuh mungkin 1 atau 2. Kalau yang ini tuh mungkin 2 atau 3 deh, 3 mm. Sementara si RMS sendiri tebalnya 5 mm kan. Nah, itu jadi ya otomatis ya pasti durable banget. Kalau masalah carbon fiber, karbon dan kualitas karbonnya menurut gue nggak bisa diragukan dari Raja Wali. Mereka emang buatnya bagus. Dan 3D print-nya juga menurut gue impresif, karena kalau yang biasa itu gue nabrak sekali tuh udah sobek gitu di sininya. Cuman yang ini enggak. Itu juga bisa dikarenakan karena aku dengar si Mas Otar dia sekarang 100% fill. Jadi si 3D print ini benar-benar padat banget. Dan menurut gue itu bagus karena kemungkinan 3D print patah itu udah kurang. Gue cuman jujur aja di frame ini gue cuman ada satu yang gue concern doang, yaitu si kameranya. Ini kameranya kalau kalian bisa lihat kan kayak nongol gitu kan. Nah, gue cuman agak sedikit concern kalau si frame ini nabrak itu kamera bisa pecah. Karena di Raja Wali yang biasa yang sebenarnya terproteksi, jadi kalau Raja Wali biasa kan ada hoodnya nih, dia aja beberapa kali retak, apalagi yang ini yang nggak ada protectionnya. Cuman ya for me it all comes to your skill. Kayak jangan nabrak aja kalau gitu. And yeah,
mungkin kalau di durabilitas saya cuman concern itu doang. In general frame ini bagus, kokoh, dan very rigid, jadi dia nggak bakal flex. Jadi ya yang artinya si flight controller aman. Gara-gara yang biasa bikin flight controller atau SC lu rusak adalah si frame-nya itu flex. Cuman kalau di Raja Wali Cray Pro ini I don't see that happening. Di Cray biasa juga I don't see that happening. Now let's move on to whether I would recommend it or not. Kalau buat aku, kalau kalian emang bener-bener pembalap yang serius untuk mau menang, frame ini mungkin bisa kalian adopsi karena ini adalah emang upgrade dari si Cray biasa. Ini emang menurutku ini bukan frame yang berbeda jauh. Menurutku ini frame yang sama, cuman ini upgrade-annya. Kalau kalian bener-bener serius ya, this is your frame. Aku juga ngerasa bahwa frame ini bagus banget, dan untuk 2023 tahun ini gue bakal mulai adopsi si frame ini. It's a very good frame. Gue cuman concern sama satu doang, itu harganya. Gue emang dikasih early release, jadi gue nggak tahu harga marketnya berapa. Cuman menurut gue seharusnya nggak terlalu beda jauh ya sama si Cray biasa. So kalau kalian mungkin pembalap baru yang mencari frame, this is the frame for you. I think for weather recommendation itu doang. Tapi ada satu hal yang gue mesti point out, feature yang ada di Cray biasa yang nggak ada di Cray Pro, yaitu mounting 30x30. Jadi kalau di Cray Pro itu, Cray biasa itu, salah satu hal yang menurut gue punya advantage adalah lu bisa mounting flight controller atau SC lu yang 30x30. So, ya mungkin kalau kalian prefer pakai yang lebih besar SC-nya atau flight controllernya, ya kalian pergi ke Cray biasa. Cuman kalau menurut gue sih harusnya pakai 20x20 juga no problem. Gue walaupun si Cray gue bisa nampung 30x30, cuman semua drone balap gue pakai 20x20, jadi gue sih nggak terlalu mempermasalahin tentang si frame ini pakai 20x20. Tapi yang gue concern adalah kalau kalian mau convert ke digital racing, ya mungkin balik lagi ke Cray biasa. Tapi itu doang sih menurutku, kayak itu bukan sesuatu yang terlalu berat gimana, dan aku yakin juga pasti ada cara buat ngakalin ya, biar kalian bisa pakai komponen-komponen yang lebih besar. Cuman ya otomatis bakal agak sedikit lebih ribet aja. But overall, that's for me. I think frame-nya bagus, and kalau kalian memang punya budget untuk beli, atau nggak kalian mungkin belum punya drone balap dan kalian lagi mikir-mikir pakai drone balap yang mana, ya absolutely pakai si Cray Pro. Mungkin that's it. Kalau kalian suka videonya dan kalau kalian enjoy the video, like, share, and subscribe. Yeah, see ya.